Are you down for this? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kami dari kelompok 4 izin mengumpulkan tugas dengan mata kuliah publikasi ilmiah yang diampu oleh Bapak Ustadz Ahmad Nurmizan. Baik, materi pertama sidang judul. Usulan judul artikel ilmiah yang didaftarkan ke program studi selanjutnya dibahas dalam forum sidang judul. 1. Ketentuan pelaksanaan sidang judul. A. Sidang judul dilakukan oleh petugas yang sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, dan 2 orang anggota. B. Petugas sidang judul adalah dosen tetap program studi. Dalam hal tidak tercukupi dosen program studi, bisa ditugaskan dosen dari home base program studi lain dengan tetap mempertimbangkan bidang keahliannya. C. Penunjukan petugas sidang judul ditetapkan dalam surat dekan. D. Ketua sidang judul adalah ketua program studi. Dalam hal ketua program studi berhalangan bisa diwakilkan kepada dosen tetap lainnya. E. Sekretaris sidang judul adalah sekretaris program studi. Dalam hal sekretaris berhalangan bisa diwakilkan dosen tetap lainnya. F. Dalam hal untuk mendapatkan keterangan yang akurat tentang judul, maka sidang judul bisa menghadirkan mahasiswa pengusul. 2. Aspek penilaian dalam sidang judul artikel ilmiah. Beberapa aspek penilaian yang dijadikan dasar bagi petugas sidang judul adalah: A. Struktur bahasa yang digunakan dalam judul. B. Kesesuaian judul artikel ilmiah dengan bidang ilmu program studi. C. Judul artikel ilmiah yang diusulkan menggambarkan adanya sebuah permasalahan. D. Urgensi dan signifikansi tema bagi pengembangan keilmuan program studi. E. Orisinalitas atau keaslian judul artikel ilmiah yang diusulkan. 7. Tentang seminar proposal. Seminar proposal. Setelah judul artikel ilmiah yang diusulkan diterima secara legal dan dalam keputusan dekan, mahasiswa berkewajiban menyusun proposal tersebut dengan rancangan artikel ilmiah dan diseminarkan dalam forum seminar proposal artikel ilmiah. Tujuan diadakannya pelaksanaan seminar proposal rancangan artikel ilmiah ini adalah untuk membahas kelayak perencanaan artikel ilmiah teman-teman, serta memberikan arahan-arahan kepada mahasiswa terkait penulisan artikel ilmiah yang benar. Poin pertama, ketentuan dalam pelaksanaan seminar proposal rancangan artikel ilmiah. Yang pertama, seminar proposal rancangan artikel ilmiah disampaikan di depan petugas yang sekurang-kurangnya terdiri dari seorang ketua sidang, seorang sekretaris, dan seorang pembahas utama 1 dan 2. Kemudian yang kedua, petugas seminar proposal rancangan artikel ilmiah adalah dosen tetap program studi tersebut. Dalam hal ini tidak terpenuhi dosen program studi, bisa ditugaskan dosen dari home base program studi lainnya. Kemudian yang poin selanjutnya, pembahas utama adalah dosen tetap home base pada program studi tersebut. Dalam hal tidak terpenuhi dosen home base program studi, bisa ditugaskan dosen tetap home base program studi lain dengan mempertimbangkan kesesuaian bidang keahliannya. Yang menjadi catatan penting dalam seminar proposal, yaitu dalam hal ini seminar proposal bertujuan pendidikan dan sharing pengalaman dengan mahasiswa lainnya. Seminar proposal rancangan artikel ilmiah harus melibatkan sekurang-kurangnya 3 orang mahasiswa tadi. Kemudian, aspek penilaian dalam seminar proposal rancangan artikel ilmiah adalah yang pertama, kekuatan dan kesesuaian argumentasi akademik dalam proposal. Yang kedua, kekuatan ide pokok yang ingin disampaikan dalam artikel ilmiah. Selanjutnya, C. Pembimbingan. Dalam hal ini terdapat 2 poin penting yang akan kita bahas. Yang pertama adalah dosen pembimbing, dan yang kedua adalah proses bimbingan. Apa yang dimaksud dengan dosen pembimbing? Dosen pembimbing adalah dosen yang akan membimbing dalam proses pembuatan karya ilmiah berupa artikel. Tuan penetapan sebagai dosen pembimbing antara lain yang pertama, beliau harus sebagai dosen tetap pada suatu program studi. Jika beliau digantikan dengan dosen pada program studi lain, maka harus mempertimbangkan pada sisi keahlian yang sesuai dengan tema artikel. Yang kedua, pendidikan minimal S2, dan yang ketiga, sekurang-kurangnya beliau memiliki jabatan sebagai lektor. Dan yang keempat, beliau harus memiliki kualifikasi pengalaman penerbitan artikel di jurnal terindeks Scopus dan minimal 3 artikel di Sinta 2. Selanjutnya yang kedua yaitu proses bimbingan. Mari kita jelaskan. Yang pertama, dosen. Dosen itu sebagai pengarah, sebagai korektor, dan sedangkan isi dan bentuk artikel atau karya ilmiah itu merupakan tanggung jawab mahasiswa. Yang kedua, dosen wajib membimbing mahasiswa mulai dari pembuatan proposal, selanjutnya artikel ilmiah, sampai dengan akhir tugas perbaikan akhir setelah ujian. Dan yang ketiga, pada proses bimbingan, dosen wajib menuliskan saran-sarannya pada form asistensi dan menambahkan tanda tangannya di form tersebut. Apa gunanya? Gunanya agar terpantau sampai mana tahapan bimbingan ini dan adanya keterbukaan antara mahasiswa dan dosen. Yang keempat, mahasiswa sebagai penulis artikel atau karya ilmiah harus mengikuti jadwal yang telah disusun oleh dia dan telah disetujui oleh dosen pembimbing.
Dan yang terakhir, jumlah konsultasi pada dosen pembimbing sekurang-kurangnya adalah 12 kali pertemuan. D. Ujian akhir. Ujian akhir penulisan artikel ilmiah sebagai tugas akhir mahasiswa dilaksanakan dalam bentuk sidang munakosa artikel ilmiah. Adapun ketentuan pelaksanaan sidang munakosa rancangan artikel ilmiah, yang pertama, sidang munakosa laporan penulisan artikel ilmiah disampaikan di depan tim yang sekurang-kurangnya terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, seorang penguji utama, dan satu orang penguji pendamping. Yang kedua, petugas sidang munakosa laporan artikel ilmiah adalah dosen tetap program studi. Yang ketiga, penunjukan tim sidang munakosa laporan artikel ilmiah ditetapkan dalam surat tugas dekan. Yang keempat, ketua sidang munakosa laporan artikel ilmiah adalah ketua program studi. Yang kelima, sekretaris sidang munakosa laporan penulisan artikel ilmiah adalah sekretaris program studi. Yang keenam, penguji utama adalah dosen tetap home base pada program studi. Yang ketujuh, penguji pendamping adalah dosen pembimbing artikel. Dalam hal untuk tujuan pendidikan dan sharing pengalaman dengan mahasiswa lainnya, sidang munakosa laporan penulisan artikel ilmiah harus melibatkan sekurang-kurangnya 5 orang mahasiswa sebagai peserta yang menyaksikan. Adapun aspek penilaian dalam sidang munakosa penulisan artikel yaitu, yang pertama, penguasaan penulis terhadap materi artikel ilmiah, yang kedua, kemampuan penulis dalam menyampaikan argumentasi, yang ketiga, kedalaman ide yang disampaikan penulis dalam artikel ilmiah. Materi yang selanjutnya itu penilaian. Penilaian ujian akhir bagi mahasiswa diberikan berdasarkan pada pelaksanaan kegiatan sidang munakosyah, laporan penulisan artikel ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa. Adapun ketentuan dalam penilaian ujian akhir sidang munakosyah atau laporan penulisan artikel mahasiswa, yang pertama yaitu nilai akhir adalah nilai yang dihasilkan dari nilai rata-rata tim yang bertugas. Yang kedua yaitu rentang nilai berkisaran dari 1,50 sampai 4,00. Nilai terakhir dinyatakan dengan huruf E sampai A dengan batas kelulusan minimal C. Adapun jenjang penilaiannya bisa kita lihat dalam tabel, yaitu angka 80 sampai 100 itu sama dengan nilai A, yang dimana nilainya 4,00 dengan status lulus. Angka 75 sampai 79,99 itu nilainya B+ dengan angka 3,50 dengan status lulus. 65 sampai 72,99 itu nilainya sama dengan B dengan angka 3,00 dengan status lulus. Kemudian angka 60 sampai 64,99 itu nilainya C+ dengan angka 2,50 statusnya lulus. 55 sampai 59,99 itu sama dengan nilai C atau dengan angka 2,00 dengan status lulus. Dan angka 49 sampai 54,99 itu dengan nilai D dengan angka 1,00 dengan status lulus juga. Sedangkan nilai 0 sampai 48,99 itu adalah E dengan angka 0,00 dengan status tidak lulus. Dan yang ketiga yaitu kriteria hasil ujian. Yang pertama lulus tanpa perbaikan. Yang kedua perbaikan, lulus dengan adanya perbaikan. Dan yang ketiga tidak lulus atau mengulang ujian. Keempat yaitu pengumuman hasil ujian akhir disampaikan oleh ketua program studi yang bertindak sebagai ketua sidang munakosyah tugas akhir mahasiswa dalam bentuk artikel ilmiah. Hak dan kewajiban. Hak. Yang pertama yakni mahasiswa yang memilih tugas akhir menulis artikel ilmiah tidak perlu lagi menulis skripsi untuk menyelesaikan studinya. Yang kedua yakni dalam hal publikasi, mahasiswa menjadi penulis pertama, dosen menjadi co-author. Yang ketiga yakni dosen dilarang memanfaatkan atau menyalahgunakan hasil penelitian mahasiswa untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan mahasiswa penyusun artikel ilmiah. Dan yang keempat yakni dosen yang berhak menjadi pembimbing penulisan artikel tugas akhir mahasiswa adalah yang memiliki kualifikasi berpengalaman menerbitkan artikel di jurnal terindeks Scopus atau minimal 3 artikel Sinta 2. Kewajiban. Yang pertama yakni artikel ilmiah yang dibuat mahasiswa merupakan karya original yang dibuktikan dengan keterangan bebas plagiat, maksimal similarity 20%. Yang kedua yakni sebagai syarat munakosyah, mahasiswa wajib yang pertama melampirkan bukti Turnitin, yang kedua melampirkan bukti screenshot minimal in review artikel di website OJS Journal atau bukti proses review untuk proceeding yang akan diterbitkan. Yang ketiga, melampirkan bukti letter of acceptance atau LOA, naskah yang akan diterbitkan di jurnal minimal Sinta 6 atau Proceeding Output International Conference, baik Terindex, Web of Science atau WOS, maupun Scopus ataupun jurnal yang Terindex DOAJ. Etika dan pelanggaran. Etika publikasi ini mengklarifikasi perilaku etis semua pihak yang terlibat dalam tindakan menerbitkan tugas akhir dalam bentuk artikel di jurnal serta tuduhan pelanggaran penelitian. Yang pertama, itu ada pedoman etis publikasi. Yang kedua, dugaan pelanggaran penelitian. Kesalahan penelitian berarti fabrikasi, pemalsuan, manipulasi kutipan, atau plagiarisme dalam memproduksi. Ketiga, keputusan publikasi.
Pembimbing bertanggung jawab untuk memutuskan artikel mana yang dikirimkan ke jurnal yang harus diterbitkan. Yang keempat, keluhan dan banding. Pembimbing akan memiliki prosedur yang jelas untuk menangani keluhan terhadap jurnal. Permainan yang adil. Seorang editor setiap saat mengevaluasi manuskrip untuk konten intelektual mereka tanpa memperhatikan ras, jenis kelamin, orientasi seksual, keyakinan agama, asal etnis, keluarga negara, atau filosofi politik penulis. 6. Kerahasiaan. 7. Pengungkapan dan konflik kepentingan. 8. Standar pelaporan. 9. Akses dan penyimpanan data. 10. Orisinilitas dan plagiarisme. Bagian yang kelima yaitu permainan yang adil. Ini membuat konten intelektual mereka tanpa memperhatikan ras, jenis kelamin, orientasi seksual, keyakinan agama, asal teknis, keluarga negaraan, atau filosofi politik penulis. Yang keenam itu kerahasiaan. Kerahasiaan itu tidak boleh mengungkapkan informasi apapun tentang naskah yang dikirimkan kepada siapapun selain penulis, peninjau potensial, penasehat, dan editorial lainnya. Yang ketujuh itu pengungkapan dan konflik kepentingan. Dalam naskah yang dikirimkan tidak boleh digunakan dalam penelitian editor tanpa persetujuan tertulis dari penulis. Yang kedelapan yaitu standar pelaporan. Data yang mendasarinya harus direpresentasikan secara akurat dalam makalah. Yang kesembilan, akses dan penyimpanan data, yaitu penulisan diminta untuk memberikan data mentah sehubungan dengan makalah untuk ditinjau editor dan harus siap untuk memberikan akses publik ke data tersebut. Yang ke-10, orisinalitas dan plagiarisme, yaitu penulis telah menggunakan karya atau kata-kata orang lain bahwa ini telah dikutip atau dikutip dengan tepat. Materi yang selanjutnya yaitu etika dalam proses penelitian. Yang pertama, mendapatkan persetujuan dari objek penelitian. Yang kedua, melakukan penelitian yang sebenarnya. Yang ketiga, tidak melakukan simpel fiktif. Dan yang keempat, tidak melakukan kecurangan dalam olah data, pembahasan, dan analisis. Yang kelima, tidak mengklaim karya orang lain sebagai karya pribadi. Plagiarisme dan sanksinya. Plagiarisme berdasarkan ketentuan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiasi di perguruan tinggi. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Secara sederhana, plagiarisme adalah 6. Yang pertama, 1. Mengakui karya orang lain sebagai milik penulis. Kedua, menyalin kata atau ide dari orang lain yang sudah dipublikasikan tanpa memberi rujukan. Yang ketiga, menyalin kata diri sendiri yang sudah dipublikasikan tanpa memberi rujukan. Yang keempat, memberikan informasi yang salah terhadap sumber kutipan. Yang kelima, mengubah kata-kata tetapi menyalin struktur kalimat suatu sumber tanpa memberi rujukan. Yang keenam, toleransi plagiarisme dalam penulisan artikel ilmiah ini maksimal similarity 20%. Adapun sanksi, yang pertama, dinyatakan tidak lulus jika terbukti melakukan pelanggaran plagiasi total dalam penulisan artikel. Yang kedua, lulus bersyarat jika terbukti melakukan pelanggaran plagiasi sebagian dari isi artikel sehingga diperlukan perbaikan. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.